Selamat pagi, siang, sore, Pak Silto, teman-teman sekalian, serta penonton lainnya, kepada presentasi mata kuliah grafika komputer untuk tugas akhir saya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Madede Ferracana Andrawata Ampu Haji dengan NIM 180709911 dari kelas grafika komputer A. Berikut adalah agenda untuk presentasi ujian akhir semester saya, yaitu pendahuluan, penjelasan mengenai pengkodean ruang tamu, penjelasan mengenai pengkodean meja dan sofa, penjelasan mengenai pengkodean dua almari, penjelasan pengkodean figura, penggabungan semua objek, dan sesiap penutup. Pendahuluan terlebih dahulu, apa itu grafika komputer? Grafkom atau grafika komputer adalah mata kuliah di mana kita diminta untuk memanipulasikan kode untuk menciptakan dan memanipulasi gambar. Nah, untuk tugas akhir semester mata kuliah grafika komputer, saya diminta untuk menjelaskan mengenai pengkodean yang saya lakukan terhadap desain visual objek-objek ruang tamu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengkodean ruang tamu saya. Kita lihat dalam fungsi mainnya, saya memanggil fungsi untuk membuat kubus, yaitu buat kubus tekstur ruangan dengan nilai X dan nilai Z untuk menentukan koordinat dari kiri ke kanan dan depan ke belakangnya. Nah, pada fungsi buat kubus tekstur ruangan ini, kita dapat melihat bahwa saya memanggil nilai X1 ada 4,5 dan Z1 adalah 4,3, dan hasil yang didapatkan ada JL scale F dengan nilai koordinat seperti ini dan JL dan ZF yang berubah sesuai dengan inputan kita tadi. JL scale F saya buat sedemikian rupa agar memiliki ruangan yang cukup luas bagi ruang tamu ini. Nah, saya kemudian memanggil gambar kubus tekstur untuk meload tekstur kepada setiap sisi kubus ruangan ini dengan tekstur yang berbeda-beda. Di mana untuk sisi belakang, kiri, dan kanan saya memanggil wall.bmp untuk tekstur tembok. Untuk bagian sisi atas kubus saya memanggil roof.bmp untuk memanggil tekstur atap. Dan untuk bagian lantainya saya memanggil floor.bmp untuk mewakilkan lantai. Nah, saya tidak memanggil kubus tekstur untuk bagian depan dikarenakan saya ingin membuat agar ruang tamu ini dapat terlihat dari luar, sehingga saya menghapus bagian depan agar kita dapat lihat isiannya. Nah, untuk tekstur beserta pengkodean sendiri akan saya tunjukkan sekarang. Di pengkodean ruang tamu ini, ya, ini ada tekstur untuk atap atau roof.bmp, tekstur untuk lantai atau floor.bmp, dan tekstur untuk tembok atau wall.bmp. Jika kita run, beginilah hasil ruangan yang kita kodekan. Dapat lihat bahwa ini adalah sebuah kubus besar di mana kita bisa kemudian nanti yang akan isikan dengan berbagai furniture dan peralatan lainnya. Nah, kembali ke pengkodean selanjutnya, kita akan melakukan pengkodean meja dan sofa. Nah, pada pengkodean meja dan sofa, di main saya memanggil beberapa fungsi, yaitu gambar kaki meja, gambar meja, buat sofa 2, dan buat sofa 3. Nah, tujuan dari fungsi gambar kaki meja ini adalah membuat 4 buah kaki meja menggunakan metode gambar kaki 1, gambar kaki 2, gambar kaki 3, dan gambar kaki 4, di mana secara esensial ini membuat sebuah kubus dengan nilai Y yang besar dan X dan Z yang lebih kecil untuk menciptakan kaki-kaki dari meja tersebut. Nah, untuk gambar meja sendiri, saya membuat sebuah kubus dengan nilai Y yang relatif kecil, namun dengan nilai X dan Z yang besar untuk membuat kubus yang melebar secara datar. Seperti yang saya buat di sini, Y-nya memiliki nilai lebih kecil daripada X dan Z-nya. Nah, sementara untuk sofanya, saya membuat sebuah kubus dengan nilai X, Y, dan Z yang setara, namun dengan GL dan ZF yang berbeda-beda untuk menentukan di mana koordinat yang saya inginkan letak sofa itu jika diposisikan di sekitar mejanya. Untuk posisi K ini, saya menentukannya adalah posisi di bagian depan meja tersebut, bagian kanan meja tersebut, dan bagian belakang meja tersebut.
Nah, untuk teksturnya saya menggunakan ambil tekstur lemari di sini. Nah, namun ini saya gunakan ulang ke depannya. Jadi saya gunakan ini saja karena saya ingin membuatnya sama dengan tekstur yang lain. Di mana pada gambar tekstur lemari ini akan di-load tekstur sofa.bmp. Nah, untuk mejanya saya meload tekstur menggunakan ambil tekstur meja seperti yang saya panggil di fungsi gambar meja ini. Nah, untuk mejanya saya memanggil tekstur yang berbeda yaitu meja1.bmp. Sementara untuk sofanya, saya meload teksturnya pada saat saya memanggil fungsi gambar sofa di buat sofa ini, di mana saya meload semua tekstur kiri, kanan, belakang, dan depan dengan sofa.bmp. Sementara untuk bagian alas duduk saya akan meload tekstur sofa.bmp, yaitu bagian atas dari kubus tersebut. Nah, kita akan melihat tekstur-tekstur yang telah saya siapkan untuk sofa dan meja tadi. Di sini pengkodean meja dan sofa. Ini untuk mejanya, ini untuk sofanya, ini untuk tekstur sofanya. Tekstur sofa ini berperan sebagai alas duduk ya. Nah, kita lihat saja langsung. Berikutlah pengkodean atau hasil pengkodean untuk meja dan ketiga sofanya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengkodean dua almari. Untuk pengkodean dua almari, konsepnya simpel saja, yaitu saya membuat dua buah kubus dengan nilai Y yang lebih besar dan X yang sedang, namun Z yang kecil, untuk membuat dua buah almari pada koordinat yang berbeda, yaitu di kiri dan kanan ruangan. Nah, untuk membedakan koordinat tersebut, saya menggunakan perubahan nilai pada koordinat X1 pada fungsi buat kubus tekstur almari yang saya panggil. Nah, pada buat kubus tekstur almari pertama, saya menggunakan koordinat X1 yaitu min 20 dan Z1 yaitu min 10. Nah, ini berarti saat saya membuat almari tersebut, dia akan bergerak cenderung lebih ke kiri karena nilai koordinat X adalah minus, dan bergerak cenderung lebih ke belakang karena koordinat Z-nya lebih minus. Nah, untuk gambar kubus tekstur sendiri yang kita panggil di sini, kita akan meload tekstur yang berbeda untuk bagian-bagian lemarinya. Untuk tekstur bagian depannya, saya akan meload tekstur pintu yang unik yaitu almari 1.bmp, sementara untuk sisi lainnya saya akan meload tekstur yang sama yaitu almari 2.bmp. Ini untuk menunjukkan bahwa sisi lain almari tersebut adalah bagian sisi-sisi lain dari almari, sementara sisi depan dari kubus tersebut mensimbolkan pintu atau pembukaan dari lemari tersebut. Ya, sama halnya dengan pengkodean almari pertama, pengkodean almari kedua, saya membuat GL scale GL transit F-nya dengan nilai X1 yang lebih besar, dikarenakan saya ingin membuatnya lebih terletak pada kanan ruangan. Dengan koordinat X1-nya lebih besar, yaitu 30, dan Z1-nya sama, yaitu min 10 agar lebih ke belakang. Jika kita lihat di sini, saya memiliki konsep pemanggilan yang sama untuk tekstur-teksturnya, yaitu tekstur depan yang berbeda sendiri dengan tekstur belakang, kiri, kanan, atas, bawahnya yang berbeda juga dengan tekstur depannya yang unik sendiri, di mana tekstur depan ini melambangkan pintunya. Kita dapat lihat sendiri tekstur-tekstur yang saya pilih untuk lemarinya dari sini. Ini tekstur untuk pintunya almari pertama, ini tekstur untuk sampingannya almari pertama, ini tekstur untuk pintu almari kedua, dan ini tekstur untuk sampingan almari kedua. Jika kita lihat pengkodeannya saat di run, ada seperti ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pengkodean figura. Nah, pada pengkodean figura, saya akan memanggil dua struktur kubus tadi, seperti halnya dengan almari sebelumnya, namun saya akan memberikan properti yang unik, yaitu mereka memiliki nilai Z yang sangat kecil, sehingga mereka seolah seperti papan yang tipis, namun memiliki kelebaran dan tinggi yang besar. Untuk GL transit-nya, saya membuat
koordinat Z mereka cukup belakang sehingga setara dengan koordinat Z1 bagian tembok belakang ruangan agar mereka terkesan menempel di temboknya. Sementara GL dan Z-nya saya memberikan nilai Y yang lebih besar agar mereka terlihat seolah lebih melayang dari lantai. Nah, untuk kubus texture frame saya bedakan dengan kubus texture figura. Dari segi scale F-nya saya buat lebih besar agar kubus texture frame dapat terlihat seolah sebagai border atau pinggiran dari kubus texture figura tersebut. Nah, dapat lihat sini untuk kubus texture frame saya meload satu jenis frame saja, yaitu texture frame.bmp. Sementara untuk gambar kubus texture figura saya meload tekstur yang berbeda-beda untuk bagian kiri, kanan, atas, bawah, dan belakangnya. Namun saya meload gambar saya pada tekstur depan kubusnya, yaitu chana.jpg di sini. Nah, jika kita lihat, ini adalah gambar untuk atau aset-aset yang saya gunakan untuk pengkodean figura. Di sini ada gambar wajah saya untuk figuranya, kanvas untuk bagian kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang figuranya, dan frame.bmp untuk seluruh sisi frame-nya. Jika kita run, akan seperti ini. Wajah saya sudah ditampilkan di depan sebuah bingkai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggabungan semua objeknya. Nah, untuk penggabungan semua objeknya, saya melakukannya dengan simpel saja. Yaitu saya memanggil semua fungsi tersebut, namun saya menyesuaikan nilai-nilai koordinatnya agar mereka dapat tersusun dengan rapi. Saya hanya mengubah nilai GL translate F dan GL scale F-nya agar mereka memiliki ukuran yang pas dan sesuai satu sama lain. Jika kita lihat pemanggilan kodenya, di sini GL translate F hasil akhirnya adalah sedemikian rupa. Saya pada penggabungan ini saya memilih untuk menggunakan tekstur sofa yang lain dan tekstur sofa yang pinggiran dan dudukan yang lain agar memiliki kesan lebih modern. Namun jika kita lihat di sini, mereka sudah tergabung satu sama lain. Jika kita dapat lihat di sini bahwa figura, kedua almari, meja dan sofa serta ruangan telah menjadi satu dalam gambaran model 3 dimensi ini. Ya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kode saya. Sekarang kita akan melanjutkan ke penutupnya. Sekianlah penjelasan singkat saya mengenai kode yang telah saya buat untuk ruang tamu ini. Dan atas kesempatan dan perhatian yang diberikan oleh semua penonton sekalian, saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih.